Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nini Sari dari Program Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM H01213777 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang uji One Sample T-Test menggunakan program SPSS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar uji One Sample T-Test, yaitu yang pertama, uji One Sample T-Test bertujuan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Yang kedua, uji One Sample T-Test dapat juga dipakai untuk menguji hipotetis dalam statistik deskriptif. Yang ketiga, uji One Sample T-Test merupakan bagian dari statistika parametrik. Yang keempat, syarat dilakukan uji One Sample T-Test adalah data berdistribusi normal. Baik, kita langsung ke contoh kasusnya uji One Sample T-Test, yaitu seorang peneliti membuat hipotetis bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah adalah cabang olahraga sepak bola adalah sama dengan 70. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak sebanyak 20 orang siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola. Yang ketiga, data nilai rata-rata hasil belajar siswa sebagai berikut. Datanya saya sudah siapkan di program Microsoft Excel. Jadi di sini ada 20 data yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis data penelitian dengan SPSS. Jadi di sini kita akan melakukan dua analisis, yaitu menggunakan uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kalau datanya normal, maka bisa lanjut ke uji One Sample T-Test. Karena data yang berdistribusi normal adalah syarat dalam uji One Sample T-Test. Kemudian kita langsung saja ke uji normalitas. Langsung saja kita buka program SPSS. Kemudian klik variabel view. Kemudian di bagian name kita tulis hasil. Kemudian di bagian desimal kita ganti dengan angka 1. Kenapa? Karena dalam data nilai rata-rata hasil belajar siswa terdapat 1 digit angka desimal. Kemudian di kolom label kita tulis hasil belajar siswa. Kalau sudah, kita langsung masuk di data view. Kemudian kita ambil data di Excel tadi. Caranya kita blok semuanya, lalu kita copy dan kita pastekan di data view program SPSS. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas data. Pertama, pilih analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu pilih explore, kemudian variabel belajar siswa pindahkan ke dependent list. Kemudian pilih plot. Kemudian kita cek list di bagian normality plots with test.
Kita pilih continue, kemudian yang terakhir kita klik OK. Hasil output SPSS untuk uji normalitas sudah keluar. Kita bisa fokus pada tabel test of normality. Kemudian kita masuk di dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, setelah kita sudah mengetahui dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas, kita langsung kembali lagi ke hasil output SPSS uji normalitas tadi. Jadi hasilnya adalah dari output SPSS didapatkan nilai signifikan sebesar 0,258. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya data berdistribusi normal. Kemudian kita masuk di hipotesis penelitian. Yang pertama, HO sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola sama dengan nilai 70. Yang kedua, HA sama dengan nilai rata-rata belajar siswa yang aktif ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola tidak sama dengan nilai 70. Nah, setelah kita tahu hipotesis penelitiannya, kita langsung ke program SPSS untuk menganalisis data dengan menggunakan uji one sample t-test. Caranya seperti tadi, kita pastikan data di data view ke program SPSS. Kemudian kita pilih analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih one sample t-test, kemudian hasil belajar siswa pindahkan ke kolom teks variabel. Kemudian di teks variabel isi angka 70. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Selanjutnya, kita langsung ke dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan to toilet lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Kemudian jika nilai signifikan to toilet lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Nah, setelah kita ketahui dasar keputusannya, kita akan menginterpretasi hasil output SPSS uji one sample t-test. Nah, di sini kita bisa berfokus pada kolom signifikan to toilet. Didapatkan nilai signifikansi to toilet sebesar 0,004, maka bisa disimpulkan HO ditolak, yang artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola tidak sama dengan nilai 70.